Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basirah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama buruja wa ja'ala biha wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman. Allah lah yang menciptakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi dan seisinya. Salawat serta salam semoga tetap istiqomah tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi yang membawa rahmat untuk seluruh umat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah jalan-jalan ke Korea, tapi namanya selalu mulia. Nabi yang tidak pernah jalan-jalan ke Jepang, tapi namanya selalu terpandang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap agama pasti mempunyai kitab suci. Orang Yahudi mempunyai kitab suci Taurat. Orang Nasrani mempunyai kitab suci Injil. Orang Hindu mempunyai kitab suci Weda. Orang Buddha mempunyai kitab suci Tripitaka. Pengikut Zoroaster, agama Majusi, mempunyai kitab suci Saint Avesta. Dan kita, umat Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Mengapa sih pemirsa kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab suci? Kurang lebih karena 3 hal. Yang pertama, Al-Quran tidak bisa untuk direkayasa atau dipalsukan. Sampai dengan hari ini, detik ini, tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat Al-Quran. Jangankan 1 kitab, 1 surah, bahkan 1 ayat sekalipun tidak ada yang mampu untuk membuatnya. Kitab dinamakan suci apabila dia bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran adalah buatan seseorang yang namanya Muhammad, yang Muhammad itu bisa melakukannya, tentu orang lain juga pasti bisa melakukannya. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mitslih. Dan apabila engkau meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah yang sama semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ada pernah seseorang yang ingin membuat Al-Quran, yaitu Musailama Al-Kadzab. Dia mencoba membuat Al-Quran dengan menggunakan gaya bahasa surah Al-Fil. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun toir, wa lahu zain. Gajah, apakah itu gajah? Tahukah kamu apakah itu gajah? Dia mempunyai ekor dan belalai yang panjang. Kalimatnya memang sudah berbentuk syair, tapi isinya jauh daripada arti. Yang namanya gajah tidak perlu turun surah seperti itu. Anak kecil saja tahu kalau gajah itu mempunyai ekor dan belalai yang panjang. Kalau Al-Quran isi dari Allah dan redaksi dari Allah. Kalau hadis isi dari Allah dan redaksi dari Nabi Muhammad. Kalau memang Al-Quran adalah bikinan seseorang yang namanya Muhammad, tentu sama dengan hadis. Tapi nyatanya bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu jauh berbeda. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan manusia. Jadi
Allah tahu benar batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga, ajaran Al-Quran tidak saling bertentangan. Contoh, di satu ayat diajarkan Tuhan ada satu, dan di ayat lain diajarkan Tuhan ada tiga. Tidak mungkin isi Al-Quran itu saling bertentangan. Di dalam Al-Quran 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, tidak ada isinya yang satu pun itu saling bertentangan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga. Makan. Bukan. Bayar utang. Bukan. Subscribe. Mantap. Jangan lupa loncengin juga.